Suatu saat Abu Darda melihat ada sekelompok anak kecil sedang memain-mainkan burung pipit. Jadi ada burung pipit beberapa ekor dimain-maini oleh anak kecil ini. Abu Darda kasihan melihat burung itu. Akhirnya Abu Darda pun membeli burung itu dari anak kecil tersebut. Kata Abu Darda, sini, serahkan burung pipit-pipit itu kepada saya, nanti saya akan kasih kalian uang. Akhirnya anak-anak kecil itu pun senang, karena dengan uang mereka bisa beli permen, bisa beli manisan dan lain sebagainya. Akhirnya diserahkanlah oleh anak kecil itu burung-burung pipit itu. Kemudian Abu Darda memberikan uang kepada anak kecil itu, sehingga anak kecil itu kesenangan dan berlari-lari membawa uang tersebut. Sedangkan Abu Darda melepaskan burung pipit itu sambil mengatakan, terbanglah engkau dan hiduplah dengan nyaman. Kenapa? Karena Abu Darda tahu, jikalau dibiarkan burung-burung pipit itu di tangan anak-anak tersebut, pasti dia akan mati. Karena anak-anak itu tidak mengerti arti memberi makan, tidak mengerti arti memelihara burung. Mereka hanya tahu bermain. Karena beliau sayang bahkan kepada hayawan, akhirnya dibeli burung-burung itu. Bukan untuk dipakai, tapi untuk dilepas kembali biar hidup leluasa. Itulah hakikat rahmat. Nabi Allah Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya Rabb, lima ja'altani sofiyan?" Kenapa engkau jadikan saya makhluk pilihanmu? Maka Allah menjawab, "Birahmatika ala khalqi." Karena kasih sayangmu kepada makhluk-makhlukku. Itu yang membuat Allah menjadikan Nabi Musa sebagai makhluk pilihannya, sehingga diangkat menjadi nabi dan rasul di kalangan Bani Israel. Sangat banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang fadilat kasih sayang terhadap binatang, apalagi kepada sesama manusia. Dulu di Bani Israel ada seorang wanita zaniyah, penzina, pelacur. Suatu ketika dia pulang di tengah malam setelah melacur, lalu dia melihat ada seekor anjing di pinggir sumur sedang kehausan. Anjing itu dari saking kehausan dia menjilat-jilat tanah yang basah yang ada di sekitar sumur, karena dia tidak bisa meminum air yang ada di dalam sumur lantaran sumur itu dalam. Jadi anjing itu menjilat-jilat tanah yang ada di sekitar sumur bekas terkena air. Maka perempuan itu iba melihat anjing tersebut. Dia pun kemudian mengambil sepatunya dan kemudian menimba air yang ada di sumur itu. Kemudian ia berikan air tersebut kepada si anjing. Anjing itu pun dengan leluasa meminum air yang ada di dalam sepatu pelacur tersebut. Setelah anjing tersebut puas meminumnya, anjing itu pun pergi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada pelacur tersebut karena kasih sayangnya dia terhadap seekor anjing itu. Sehingga Allah beri hidayah, pelacur itu kemudian taubat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Luar biasa. Gara-gara kasih sayangnya kepada seekor anjing. Padahal kita tahu anjing itu adalah makhluk yang dianggap hina dan dipandang sebelah mata oleh makhluk. Makanya kalau ada orang bertengkar pasti yang disebut anjing. Iya, nggak ada ayam, nggak ada kucing, pasti anjing. Dasar anjing, nggak ada dasar ayam, dasar kucing, nggak ada, pasti anjing. Karena rendahnya di mata manusia. Tetapi walaupun dia rendah di mata manusia, pelacur ini tetap membantunya. Ternyata Allah hargai, Allah Subhanahu wa taala terima khidmatnya kepada seekor anjing sehingga diberi hidayah dan kemudian ia bertaubat, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh mengomentari, kata beliau, itu adalah seorang pelacur. Karena kasih sayangnya kepada seekor anjing mendapat rahmat dari Allah. Bagaimana dengan orang baik dan menyayangi ulama, merahmati solihin, bersikap baik kepada para wali, tentu dia lebih berhak untuk mendapat kemuliaan dari Allah ketimbang pelacur tadi.
pelacur tadi berkhidmat kepada anjing, dapat rahmat dari Allah. Bagaimana dengan orang baik yang bukan pelacur berkhidmat dan berkhidmatnya kepada ulama, berkhidmatnya kepada para aulia dan solihin? Tentu dia lebih berhak untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ketimbang wanita pelacur yang berkhidmat kepada seekor anjing tadi. Itulah hebatnya kasih sayang. Itulah pengaruhnya rahmat di dalam hati. Sebaliknya, jika kita memiliki sifat benci, sifat keras dan bengis kepada makhluk yang ada di bumi, bahkan terhadap hayawan, na'udzubillah, Allah Ta'ala tidak akan merahmati kita. Allah Ta'ala pasti akan murka kepada kita. Seperti yang disebutkan dalam riwayat hadis, Rasulullah SAW menceritakan ketika beliau sedang menjalankan Isra dan Mi'raj, beliau melihat ada seorang wanita dari Bani Israel diazab. Maka beliau bertanya kepada malaikat Jibril, apa sebab wanita itu diazab? Maka Jibril bercerita, wanita ini dulu ketika masih hidup, dia mengurung seekor kucing di rumahnya. Tidak dibiarkan kucing itu keluar dari rumah, dan dia pun tidak memberinya makan di dalam rumah, sehingga kucing itu mati. Gara-gara dia berbuat jahat kepada seekor kucing, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam azab api neraka. Wal iyadzu billah. Zalim, aniaya kepada siapa? Kepada kucing, bukan kepada manusia. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita zalim dan aniaya kepada manusia. Wal iyadzu billah. Itulah hukuman bagi orang-orang yang zalim.